Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fokus saya hanya pada yang senang-senang saja. Saya main game sama anak, saya pergi ke pantai, saya ngajar seperti ini, saya belajar keluar, sudah selesai itu hidup saya. Ngapain saya mikirin berita-berita buruk? Sekarang siapa yang nggak tahu Ponari? Itulah yang kita masukkan sampai-sampai ya, yang tadinya nggak tahu Ponari terus kemudian mulai berpikir jangan-jangan benar, jangan-jangan batu itu benar. Ponari sweet ya, lagi berkembang di internet ya. Iya, inilah hidup kita. Maka kesalahan pikiran adalah suudzon. Dosa kecil, dosa besar nih. Dosa kecil selama ini kita pandang sebagai dosa kecil, betul nggak Bu? Suudzon dosa kecil, dosa besar? Dosa besar. Selama ini kita berpikir itu dosa kecil. Dalam Al-Quran disebutkan inna ba'dadh-dhanni ithmun, sesungguhnya zon itu, sebagian zon itu adalah dosa. Maka kalau dikatakan ini maka dosanya dosa besar. Tapi selama ini kita berpikir zon itu dosa kecil, bukan? Dosa kecil itu yang akhirnya kita terus pupuk, akhirnya yang terjadi adalah kesusahan hidup. Inilah dosa yang membuat kita susah hidup. Kecil kan? Gampang kan kita hilangkan? Kita hilangkan sebentar lagi. Contoh, kisah kereta api. Ada seorang yang misalnya kita letih datang dari Jakarta pulang kerja, kemudian masuk kereta, sudah letih sekali badan kita, kemudian kebetulan dapat yang kosong, duduk kita. Pas duduk, taruh tas, ya, tas jinjing kita letakkan di atas kita. Kemudian di stasiun berikutnya datang seorang laki-laki. Datang seorang laki-laki bersama dengan 3 orang anaknya, laki-laki semua. Kemudian si ayah ini duduk samping kita persis. Kemudian dia duduk santai sambil seperti tidak ada beban. Sementara 3 orang anaknya ini ngegerata, lari ke sana kemari, kemudian tas kita ditarik-tarik sama dia. Perasaan kita gimana? Kesel, ya, marah, dan seterusnya. Apa yang kita lakukan setelah ini? Bisa jadi yang pertama, kita pergi dengan suudzon. Orang tua nggak tahu diri, datang gabungin orang, ya, 3 orang anaknya, kita pergi, akhirnya membawa apa tuh? Suudzon. Langsung diaminkan oleh akal kita. Amin ya Allah, jadikan saya tidak tahu diri. Pilihan yang kedua, kita datang tegur dia, Pak tolong dong, sambil marah, tolong dong anak-anaknya ini 3 ini gangguin saya, di tas saya ditarik-tarik nih, Bapak ini nggak ngerti ya Pak, sopan santun di dalam berkereta. Oh maaf Pak, maaf Bapak terganggu ya, saya mohon maaf sekali karena saya tidak tahu harus berbuat apa. 20 menit yang lalu ibunya anak-anak itu tertabrak mobil. Saya pergi juga nggak punya uang. Saya bingung, saya mau kuburkan di mana. Saya juga bingung anak-anak saya mau ngomong apa sama mereka. Kemudian apa yang terjadi setelah itu kita? Astagfirullahaladzim, saya sudah suudzon. Kemudian akhirnya malah yang terjadi, kita malah membantu dia. Sini anak-anak sini, biar main sama ibu. Ada kisah lain lagi terkait dengan suudzon, bahayanya suudzon ini. Ada seorang suami istri, mereka kerja keras, pergi pagi pulang sore untuk mencari nafkah. Akhirnya mereka berhasil membeli sebuah mobil. Gak usah disebut mereknya ya Pak ya. Mobil ini disayang-sayang karena memang kerja mereka sudah keras. Ini adalah impian mereka untuk membeli sebuah mobil. Akhirnya mereka sering jalan-jalan dengan mobil itu. Suatu hari sang ayah dan ibu pergi bekerja, kemudian sang anak dengan kreatifnya diambil paku, kemudian dia menggambar di mobil itu.
Anak ini berumur 1,5 tahun. Dia gambar indah sekali, coret-coret, seindah-indahnya anak 1,5 tahun. Ya emang cuma garis sepanjang mobil deh. Pas pulang, sang anak ini dengan bangganya ingin memberitahukan karya besarnya kepada dua orang tuanya. Sambil tidak bisa ngomong karena baru 1,5 tahun. Kemudian dia lihatin, ini buatan saya. Ya. Terus kemudian sang ayah dan ibu murka. Sang ayah murka, ibunya hanya melihat. Tanya kepada pembantu, siapa yang buat ini? Ya itu dia. Bukan saya, Bu, bukan. Itu anak dari pakunya. Dipukul tangan anaknya. Dipukul, dia ambil penggarisan, dia pukul tangan anaknya. Kemudian akhirnya sampai biru. Dia nggak tahu karena sibuk bekerja sang ayah ibu. Sampai kemudian sang pembantu telepon ke kantor. Ayah, Nabila sakit. Kasih Panadol dong. Udah diajarin berkali-kali. Kasih Panadol. Nggak turun-turun sampai seminggu. Sang ayah dan ibu sedang mengerjakan proposal yang lagi miliaran jumlah. Kemudian akhirnya sang anak sudah 10 hari panasnya nggak turun. Sang ayah dan ibu ambil cuti di kantor. Kemudian sang anak dibawa, lalu kemudian disodorkan oleh dokter sebuah surat amputasi. Karena anaknya telah kena tetanus yang dihasilkan dari pelatih. Dengan menangis sang ayah dan ibu itu menandatangani surat amputasi itu dengan gemetar. Akhirnya tangan anaknya diamputasi. Lalu kemudian sang anak itu dengan gagapnya dia katakan, tolong kembalikan tangan saya. Saya janji tidak akan berbuat seperti itu lagi kepada ayah dan ibu. Sebab berbahayakah seuzon? Inilah karya kita terhadap Indonesia. Karya kita terhadap Indonesia adalah seuzon satu sama lain. Kita berpikir buruk terhadap kelompok Islam yang lain. Kita berpikiran buruk kepada karya-karya orang lain. Apakah akan jadi bangsa kita di bangsa yang besar? Apakah akan jadi diri kita ini adalah bangsa yang dimuliakan Allah? Atau apakah diri kita akan mendapatkan kekayaan dengan cara seperti itu? Seuzon menghambat kekayaan. Jadi kunci yang menghambat kekayaan Indonesia ini sebuah wilayah Gemah Ripah Laut Cinawi. Saya pernah ke Belitung, Pak, Belitung Timur. Saya lihat subhanallah, rakyatnya di sana makmur semua. Kenapa? Karena sebenarnya tanahnya subur. Suburnya bukan subur dari tanaman, tapi dari timah. Banyak lah, bukan subur mungkin istilahnya. Ya banyak timah di sana. Jadi kalau anak-anak muda di sana pengen dapat uang, pergi ke belakang rumah, geser-geser pasir, kemudian dapat timah, dapat 200.000 sehari. Itu yang gaji penambangnya aja 16 juta, belum pemiliknya. Kaya bukan Indonesia. Makanya katanya ada disedot pasir-pasir dari Bangka itu bukan pasirnya yang disedot, timahnya yang disedot oleh Singapura. Di bangsa kita kaya, tapi kenapa banyak orang miskin? Karena suuzon. Kenapa Allah tidak adil? Kenapa Allah berikan miskin kepada saya? Suuzon. Zon artinya akal kita sedang berfokus pada sesuatu. Jadi kalau kita lagi zon, lagi berpikir, ya, akal kita mau kita ungkapkan mau atau tidak, kita sedang berfokus pada sesuatu. Nah, fokus itulah yang jadi kenyataan. Beda antara ingin dengan fokus. Inginnya kita menjadi orang kaya, tapi fokusnya kita pada miskin. Jadikah kita orang kaya?
selalu bertanya, ya Allah, kenapa engkau jadikan aku orang miskin? Fokusnya pada miskin. Jadi kalau kita ingin kaya, fokuslah pada kekayaan dan tidak fokus pada kemiskinan. Hutang, kita fokus pada hutang, ya Allah hutang lagi, ya Allah hutang lagi. Kita fokusnya pada hutang. Kalau berhutang, jangan fokus pada hutangnya, fokus pada bayarnya. Ini benar ya. Banyak orang yang berhutang, dia fokus pada hutangnya. Saya punya beban sekarang, saya hutang 100 juta untuk usaha. Ini saya hutang terus, yang dipikirkan akhirnya jadinya hutang lagi. Coba fokusnya pada bayar. Subhanallah, saya sekarang sudah dapatkan manfaat dari orang lain yang percaya kepada saya. Dia menghutangkan saya 100 juta. Mudah-mudahan saya akan mampu membayarnya dalam waktu 6 bulan saja. Berbayar. Tapi karena fokusnya pada hutangnya, ini rahasianya. Kenapa akhirnya umat Islam ini tidak kaya-kaya? Karena fokusnya pada miskin. Doanya pun begitu, ya Allah jangan jadikan aku orang miskin. Doanya jangan miskin. Padahal harusnya doanya, ya Allah jadikan aku orang yang kaya di dunia dan kaya di akhirat. Makanya doa terbaik, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Akal bawah sadar, nah ini bicaranya. Ketika bicara tentang pikiran, maka kita berbicara tentang akal bawah sadar. Tidak membedakan kata negasi, kata jangan dan tidak. Ini yang membuat kita, ya, karena tadi fokus pada sesuatu, maka dia tidak membedakan. Akal pikiran kita tidak membedakan kata jangan dan tidak. Contoh, ini tolong Bapak Ibu harus serius mendengarin saya ya. Saya katakan begini, Bapak Ibu harus turuti. Jangan nengok ke belakang. 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 Perasaannya gimana? Jadi pengen nengok. Tadinya nggak ada apa-apa, terus kemudian dibilangin jangan nengok ke belakang, karena memang akal kita berfokus pada sesuatu dan dia tidak memikirkan kata jangan. Tadi Bapak sudah tidak turuti saya, sekarang ya Bapak harus turuti saya, kalau nggak bubar ya. Jangan bayangkan seekor beruang. Tolong, jangan bayangkan seekor beruang. Pada ketawa ini. Jangan bayangkan seekor beruang, apalagi beruangnya itu tingginya 2 kali badan kita. Jangan bayangkan apalagi beruang ini pakai celana warna merah. Tadinya nggak terbayang, jadi itulah cara kerja akal kita. Cara kerja akal kita, dia tidak menghiraukan kata jangan, kata tidak. Makanya kalau kita bilang ke anak kecil, jangan sentuh, yang terjadi apa? Dasar nakal. Padahal kita nggak tahu cara berpikir otak, apalagi anak masih bersih sekali. Ketika dia bilang jangan disentuh, maka dia kebayangnya sentuh. Begitu juga ini rahasianya kenapa Adam alaihissalam, Nabi kita, kakek kita diturunkan ke bumi. Dosanya sederhana, dosa pikiran. Apa bunyi ayatnya? Uskun anta wa zawjuka jannah walhamdulillahi rabbil alamin. Gitu nggak ayatnya? Enggak Pak. Seandainya ayatnya begitu, kita nggak di sini sekarang. Tinggallah kamu ya Adam dengan istrimu di surga, dan segala puji hanya bagi Allah. Seandainya ayatnya begitu selesai, nggak penasaran kita. Tapi tidak, uskun anta wa zawjuka jannah alhamdulillah wala taqrabah. Gimana yang jangan disentuh? Wala taqrabah hadhihi syajarah. Tadinya udah tenang-tenang. Jangan sentuh, jangan makan buah khuldi. Yang mana yang buah? Yang ditujukan Allah tadi yang mana ya? Jadi sebenarnya dosa kita apa? Dosanya kakek kita apa? Hanya dosa pikir. Tadi tenang-tenang kita udah nggak mikirin apa-apa. Suruh jangan nengok ke belakang, jadi pengen nengok. Begitulah. Makanya dia tidak membedakan kata negasi, kata jangan dan tidak. Tidak membedakan orang lain atau diri sendiri. Seperti tadi ada orang miskin bau datang kepada kita. Kemudian kita berpikir, orang ini miskin bau. Otak kita tidak berpikir.
Ini siapa yang dibilang miskin dan bau? Siapa yang dibilang miskin dan bau ini? Oh, ternyata diri sendiri akhirnya ya. Oke, programnya langsung miskin dan bau. Jadi ini bahayanya gosip, Bu. Kenapa Yahudi paham tentang infotainment? Karena mereka tahu bahwa ini yang akan menghancurkan negara-negara Muslim. Dia buat program seperti infotainment. Makanya mulai besok nggak ada infotainment. Kenapa? Menghambat kekayaan, ngapain? Zon berarti doa yang kita ucapkan, suuzon kepada orang lain, karena kita terbiasa suuzon kepada orang lain. Akhirnya ini prosesnya, karena kita sudah terbiasa suuzon kepada orang lain, akhirnya kita suuzon kepada diri sendiri. Sudah terbiasa suuzon dengan diri sendiri, akhirnya suuzonlah kita kepada Allah. Karena akal kita tidak membedakan dia lagi suuzon sama orang lain, atau suuzon terhadap diri sendiri, atau suuzon kepada Allah. Bahaya bukan? Iya, hadirin dimohon berdiri sejenak, silakan. Ya, sekarang berhadapan, silakan berhadapan. Oke, tatap mata di depannya, teman di depannya. Ada apa di sana? Ada mata, betul. Tahukah teman-teman bahwasanya ketika kita memandang seseorang dengan perasaan senang, orang-orangan mata atau pupil mata itu melebar dengan selebar-lebarnya. Coba perhatikan. Kalau orang-orangan matanya mengecil, itu berarti tingkat suuzonnya masih tinggi. Ya, kalau memandang orang lain di depannya, orang-orang matanya kecil, itu suuzon. Siapa nih orang? Jangan. Ya, sekarang coba gerakan orang-orangan mata Anda lebih lebar lagi. Caranya gimana? Caranya tersenyumlah dengan orang yang di depan. Buka hati kita. Sekarang bersalaman. Pegang salamannya, pegang. Ya, pegang. Kita kuatkan lagi tingkat husnuzon kita. Ya, kalau saya bilang sweet, teman-teman langsung sweet. Masih ingat permainan kecil kita? Sweet ya. Ibu jari, telunjuk dan kelingking. Kelingking lawannya, iya, kelingking akan menang lawan ibu jari. Masih ingat ya? Oke. Pandang matanya, jangan pandang saya. Berpegangan. Kalau saya bilang sweet semuanya. Sweet. Yang menang angkat tangan. Oke, ulang lagi. Pandang matanya. Kurangi, tingkatkan husnuzonnya dengan tersenyum dan membuka diri. Siap. Sweet. Siapa yang menang? Oke, sekali lagi. Siap. Jangan lupa pandang matanya. Anggaplah di depan kita adalah saudara yang paling kita cintai. Siap. Sweet. Siapa yang menang 3 kali? Ada? Oke, good. Sekarang bersalaman lagi. Pejamkan mata Anda. Bayangkan ketika sweet nanti, jari yang akan tampil itu sama persis antara Anda dengan teman di depan Anda. Bayangkan sekuat-kuatnya ketika sweet nanti, jari yang tampil sama dengan saudara kita di depannya. Semakin jelas bayangannya, semakin berwarna gambarnya, bayangannya, semakin mendekati kebenaran. Sama.
tangan dulu. Silakan duduk kembali. Ya, tadi yang tunjuk tangan sama tuh banyak sekali. Ya. Itu berarti tadi kita belajar tentang adanya kekuatan kuantum di situ. Apa kekuatan kuantum itu? Kekuatan pikiran. Ketika kita berpikir sama, maka yang terjadi sama. Yang tidak sama itu karena tidak konsentrasi. Nggak konsentrasi. Nah, inilah kenapa akhirnya ada fenomena panjang umur. Seorang anak lagi mau musibah, ibunya tahu. Seorang muslim yang satu dengan muslim yang lain di tempat yang jauh tahu. Suatu peristiwa ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lagi khutbah Jumat, kemudian tahu-tahu dia katakan pergi ke sana, pergi ke sana, pergi ke sana. Kemudian balik lagi ke naskah awal. Kemudian setelah itu para sahabat nanya, ya Umar, kenapa engkau tahu-tahu tiba-tiba mengatakan pergi ke sana, masuk ke dalam situ? Kemudian kata Umar, sungguh aku melihat pasukan yang ada di Syam itu sedang terjepit dan aku melihat ada satu celah di mana mereka bisa selamat dan aku katakan supaya mereka masuk ke sana. Itu benar ya Umar? Saya nggak tahu. Kemudian pasukan yang dari Syam itu pulang dengan membawa kemenangan. Lalu ketika mereka sedang bercerita, lalu mereka ditanya apa faktor keberhasilan. Entah, kami tidak tahu. Yang jelas, ketika kami terdesak, ada sebuah suara yang mengatakan untuk pergi ke celah yang kami sebelumnya tidak lihat. Fenomena apa itu? Itulah fenomena kuantum yang baru saja kita lakukan. Maka kalau itu yang kita lakukan, maka insya Allah umat bisa hidup bersama. Tepuk tangan untuk Indonesia. Baik. Ini kita masih suuzon, kita sering suuzon kepada Allah. Lalu apa suuzon kita? Mari sama-sama kita lihat apa saja suuzon kita. Yang pertama, tidak mungkin semua orang kaya, pasti ada orang miskin. Setuju dengan kalimat ini? Setuju? Setuju Pak ya? Setuju? Tidak mungkin semua orang kaya, pasti ada orang miskin. Setuju? Kalaupun semua orang kaya, pasti ada satu orang miskin. Setuju? Setuju? Tidak. Yang nggak setuju siapa? Tidak setuju dengan kalimat ini. Oke, yang setuju? Ya, setuju ya. Kita tidak mungkin semua orang kaya, pasti ada orang miskin. Kalaulah seandainya kita katakan seluruh dunia ini kaya dan cuma ada satu orang miskin, maka akal kita mendoakan, ya Allah, mudah-mudahan yang satu orang itu saya. Inilah suuzon kita. Inilah suuzon kita kepada Allah. Suuzon kita tertutup dengan fenomena dunia ini. Akhirnya kita katakan tidak mungkin semua orang kaya. Kalau kita katakan tidak mungkin semua orang kaya, maka kita katakan bahwa diri kita itu akan miskin. Pernah terjadi semua orang kaya, Pak? Pernah terjadi? Pernah. Pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, 10 tahun 6 bulan bertugas menjadi khalifah, maka kemudian seluruh orang kaya 100%. Pada zaman Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu hanya 3 tahun. Yang tadinya banyak korupsi, yang tadinya banyak orang miskin, lalu kemudian menjadi tidak miskin. Oke, sekarang coba tangannya ke atas. Dua tangan. Ini mudah-mudahan kita dapatkan hikmah dari sini. Ini games yang agak serius sedikit, karena memang ini adalah games hikmah. Tarik nafas, tahan, keluarkan pelan-pelan. Tarik nafas, tahan, keluarkan pelan-pelan. Tarik nafas, tahan, keluarkan pelan-pelan. Sekarang tangannya diturunkan. Biarkan santai saja. Duduknya dibuat senyaman mungkin. Sekarang tarik nafas, tahan, keluarkan pelan-pelan. Nanti kalau saya katakan tarik nafas, tahan 25 kali hitungan. Seperti yang saya hitung.
Bagi Anda yang kuat, tahan sekuat tenaga sampai Anda akan mendapatkan hikmah di situ. Anda akan mendapatkan hikmah ketika Anda menahan nafas. Yang nggak kuat silahkan dikeluarkan. Ya. Tapi diam saja. Ya. Bagi yang kuat ditahan sampai 25 kali hitungan. Sekarang tarik nafas dulu, tarik nafas, tahan, keluarkan 5 bulan. Tarik nafas, tahan, keluarkan 5 bulan. Tarik nafas, tahan 25 kali hitungan. 1, 2, 3, 4. Tahan sekuat tenaga. 6, 7, 8. Sekuat tenaga tahan. Yang masih kuat tahan. 10, 11, 12, 13. Tahan sekuat tenaga walaupun apa yang terjadi. 14, 15. Tahan sekuat tenaga. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Silakan keluarkan. Subhanallah. Sekarang saya katakan, saya hitung sampai 50 kali apa yang terjadi. Kalau saya katakan saya hitung sampai 50 kali apa yang terjadi? Saya hitung sampai 100 kali apa yang terjadi? Saya hitung sampai 1000 kali apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kalau saya hitung sampai 1000 kali apa yang terjadi? Ya, nggak apa-apa. Kalau saya hitung sampai 1000 kali apa yang terjadi? Tahan nafas sampai 1000 kali apa yang terjadi? Mati. Apa yang terjadi? Tidak bisa curi nafas. Tahan sampai 1000 kali hitungan. Apa yang terjadi? Yang keras. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Lalu apa yang diberikan kemudahan kepada kita? Ada yang mampu menahan kehidupan. Tadi ada yang mampu menahan kehidupan. Kita tahan kehidupan dari Allah. Ada yang sanggup menahannya? Ada yang sanggup menahan kehidupan? Ada yang sanggup menahan kehidupan? Itulah sifat Allah Al-Hayyu. Maka sifat Allah Al-Hayyu itulah maka kita hidup. Tidak ada yang mampu menahan sifat Allah Al-Hayyu. Tidak ada yang mampu menahan sifat Allah Al-Hayyu jika belum ditakdirkan mati oleh Allah. Lalu kalaulah sifat Al-Hayyu Allah tidak mampu kita tahan, lalu bagaimana sifat Ar-Razzaq? Allah yang maha memberi rezeki, Al-Ghani, Allah yang maha kaya, Al-Mughni, Allah yang mengkayakan. Siapakah yang mampu menahan rezeki itu? Lalu kenapa kita berbohong kepada Allah bahwa rezeki Allah terbatas? Kenapa kita berdusta kepada Allah? Kenapa kita susah kepada Allah bahwa rezeki ini sedikit? Padahal rezeki Allah datang terus menerus kepada kita. Kita datang walaupun kita diam saja, rezeki Allah datang terus menerus kepada kita. Lalu kenapa kita berdusta kepada Allah bahwa Allah ingin menciptakan manusia miskin? Kenapa kita bersuuzon kepada Allah bahwa ada orang miskin di dunia? Padahal sifat Allah Ar-Razzaq, Al-Ghani, Al-Mughni, inilah sifat Allah yang tak mungkin Allah membuat manusia susah hidupnya. Karena Allah yang maha memberi rezeki tidak mungkin. Sebagaimana Allah yang maha memberi kehidupan tidak mungkin mencabut nyawa manusia kalau belum saatnya. Maka di mana-mana adalah rezekinya Allah. Sebagaimana di mana-mana adalah udaranya Allah. Kehidupan di mana-mana, maka rezeki di mana-mana. Adakah di antara kita yang bangun di pagi hari lalu kemudian khawatir tentang udara,
yang sedikit? Adakah yang khawatir? Kita bangun di pagi hari, kemudian kita gelagapan, kemudian kita berpikir, apakah masih ada nafas untuk saya hari ini? Apakah masih ada udara untuk saya hari ini? Tapi kenapa banyak orang bangun di pagi hari dan kemudian dia berpikir, adakah rizki untuk saya hari ini? Dia bangun di pagi hari dan kemudian dia cemas, dia suuzon, dia berburuk sangka kepada Allah. Apakah Allah akan berikan rizki kepada saya hari ini? Padahal jelas Allah berikan rizki kepada siapa yang dikehendaki. Maka pernyataan ini adalah suuzon kita kepada Allah. Bagi mereka-mereka yang tadi bersuuzon, mari sama-sama kita beristighfar kepada Allah. Karena itu artinya kita berdusta kepada Allah. Ketika kita mengatakan bahwa tidak mungkin manusia kaya seluruhnya, padahal Allah yang memiliki sifat Ar-Razzaq tidak mungkin memberikan kemiskinan kepada hambanya, apalagi orang beriman, apalagi umat Islam yang dikatakan kuntum khaira ummah. Bagi mereka-mereka yang punya masalah, jangan sampai kita bersuuzon kepada Allah. Karena inilah maka Allah murka kepada bangsa kita. Karena inilah Allah murka kepada umat Islam. Karena kita bersuuzon kepada Allah, kita katakan tidak mungkin Allah yang maha kaya itu memberikan rezeki kepada semua orang, padahal kita semua tidak ada yang kehilangan nafas dari Allah. Maka mari sama-sama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu. Tidak mungkin Allah yang maha kaya memiskinkan kita. Kita takbir yang kuat untuk menyatakan tekad, ya Allah, Engkau benar, bahwa Engkau tak mungkin membuat hamba miskin. Takbir. Hidup itu susah dan penuh penderitaan. Mungkinkah hidup itu susah? Hidup ini nikmat. Hidup ini penuh kenikmatan. Makanya Rasulullah SAW ketika sholat sampai bengkak kakinya, kemudian mengatakan, afalam akuna abdan syakura, apa aku tidak pantas menjadi hamba yang bersyukur? Nikmat Allah di mana-mana. Tapi kita katakan hidup ini susah, penuh penderitaan, BBM, ngantri dan seterusnya. Tidak, semua hidup adalah nikmat. Apapun yang terjadi adalah nikmat dari Allah. Rezeki itu susah dan selalu tidak cukup. Apakah benar ini? Bohong. Rezeki itu banyak sekali dan selalu cukup untuk semua manusia. Selalu tidak cukup. Karena kita mengatakan kita selalu tidak cukup, yang jadi adalah tidak cukup. Gaji kita 700.000, sementara UMR 900.000. Kita katakan, ya Allah, sungguh rizkimu banyak sekali ya Allah, sungguh aku cukup dengan segini ya Allah. Apa yang terjadi? Hidupnya nikmat luar biasa. Dan betapa banyak orang yang sudah dikayakan oleh Allah, gajinya puluhan juta, lalu kemudian dia katakan hidup memang tidak pernah cukup. Lebih banyak orang jahat daripada orang baik. Apakah benar ini? Tidak. Orang jahat itu adalah orang yang belum terbina, tapi semua dasarnya baik. Semua orang baik, tidak ada orang jahat. Ketika kita berpikir orang jahat dan seterusnya, kita jaga semua harta kita, yang terjadi adalah kita kedatangan orang-orang jahat, menjarah barang kita, mengambil dompet kita. Kita hidup di sangkar, rumah sudah bagus-bagus dikasih teralis. Kita hidup di sangkar kita sendiri. Karena kita katakan banyak orang jahat, padahal semua orang punya niat baik. Pencuri saja, apakah mereka punya niat yang buruk? Ketika dikatakan niatnya apa, motivasinya, sungguh ya istri saya sakit, nggak bisa ke puskesmas, anak saya sakit, saya nggak punya cara lain kecuali mencuri, mohon maaf.
Dia punya niat baik, bertanggung jawab kepada keluarganya. Ada orang-orang bawa parang, kemudian datang. Bapak marah? Enggak, saya enggak marah. Saya pengen kasih pelajaran kepada itu orang. Kasih pelajaran, itu pekerjaan baik. Pekerjaannya guru itu, Pak. Pekerjaannya guru itu memberikan pelajaran. Cuma caranya yang salah. Semua orang baik. Kalau kita pikir semua orang baik, apa yang terjadi? Rizki datang kepada kita semua. Karena kita berpikir semua orang baik. Bisnis ini memang yang namanya bisnis itu riba. Datanglah riba kepada kita. Datang macan, singa. Bisnis, yang namanya bisnis itu memang seperti itu. Akhirnya datanglah orang-orang yang buruk kepada kita. Mana mungkin spiritual ditegakkan dalam bisnis? Tidak mungkin. Kebanyakan orang jahat. Apa yang terjadi dalam bisnis kita? Satu sama lain mengejar proyek yang tadinya sahabat, lalu kemudian pecah. Dua orang mulai berbisnis karena berpikir ini masalah uang. Uang itu nasabnya kepada syaitan. Jangan. Uang itu nasabnya kepada Allah. Rizki itu nasabnya kepada Allah. Setiap orang, mau ustadz, mau kiai, mau ulama, kalau udah bicara uang, udah deh. Karena kita berpikir begitu semua. Kita kan hanya orang bawahan, tidak mungkin jadi kaya. Terus kita berpikir begitu. Tidak mungkin jadi orang kaya. Tapi kenapa umat Islam pada masa kegemilangan yang mampu menjadikan Bilal bin Rabah, seorang budak, mampu menjadi gubernur? Lalu kenapa banyak orang sekarang ini merasa saya cuma pengangguran, saya nggak bisa bekerja, dasar pemerintah nggak bisa kasih kerjaan, dan seterusnya. Karyawan seperti saya, apa yang bisa dilakukan? Mentalnya begini. Memang saya skillnya seperti ini. Saya hanya pengangguran, bisa apa? Masya Allah, Indonesia ini kebanyakannya berpikir pengangguran. Kalau bicara pengangguran, maka saya pun juga pengangguran. Tapi kemudian karena terus-menerus harus keluar dari kotak itu. Wah, sekarang sedang krisis global. Makin susah aja hidup. Kita fokus pada krisis, sebentar lagi PHK. Sebentar lagi PHK. Nih sebentar lagi gelombang PHK. Itu barusan 2 orang saudara saya kena PHK. Waduh, bahaya sekali. Hati-hati, panas bisnis sekarang. Sekarang lagi krisis global. Makin susah aja hidup. Siapa yang ciptakan krisis sebenarnya? Coba Anda fokus. Fokus pada pernyataan seorang barat mengatakan tahun 2025 Indonesia itu akan jadi negara adidaya bersama dengan 5 negara yang lain. Turki, Cina, India, satu lagi saya lupa. Ada 5 negara yang menjadi negara adidaya. Kenapa? Karena nanti tahun 2025 yang menjadi kaya raya hanya mereka yang punya sumber daya. Indonesia sumber dayanya Masya Allah. Di balik kita ini semua uranium, Pak. Sementara Jepang untuk mengebor, untuk dapatkan uranium, untuk mengebor 30 km di dasar laut. Kita ini di bawahnya semua, seperti di Belitung tadi. Maka kalau kita fokus, bangsa Indonesia 2025 akan menjadi negara adidaya. Kita sudah tidak hiraukan lagi krisis. Apa itu krisis? Tidak ada krisis. Gak mungkin. Allah yang maha kaya. Krisis itu diciptakan karena sistem kapitalisme. Kalau sistem spiritualisme yang dibuat, maka kaya semua orang. Sudah, fokus saja. Ikut seminar dapat apa? Saya sudah tahu itu. Ya. Kenapa Allah selalu membuat saya miskin? Ini suzon kita. Kalau seandainya ini kita hapuskan semuanya, apakah bangsa kita akan bangkit? Pasti. Maka bagi mereka-mereka yang masih mau suuzon, mari sama-sama kita lihat film ini.
mana dulu? Karena suudzon itu selalu melihat dengan kacamata pribadi. Semua bola itu bisa disundul. Akhirnya apapun bola yang datang kepada dia, dia sundul. Ternyata bolanya bola bowling. Apa yang terjadi? Hancur hidupnya. Begitulah Indonesia, begitulah kita, begitulah istri kita. Suami istri bertengkar dan seterusnya, keduanya melihat dengan kacamata pribadi. Akhirnya terjadi dua-duanya bonyok. Tepuk tangan dulu semua. Mari sama-sama kita hilangkan suudzon kita. Bagaimana caranya menghilangkan suudzon? Dan ternyata saya temukan dalam banyak literatur umat Islam ini agendanya hanya 3. Agendanya kuantum level 1, 2, 3. Yang level 1 ini banyak sekali ibadah-ibadah dalam Al-Quran, dalam Islam, itu yang sebenarnya fokusnya pada supaya kita tidak suudzon. Paksakan diri untuk selalu berhusnuzon. Dalam sebuah hadis 72 kali suudzon, silahkan 72 kali berhusnuzon. Yang terakhirnya suudzon, silahkan. Tapi setelah 72 kali berhusnuzon, dia nggak datang ke acara walimahan kita, acara nikahan kita buat udah besar-besar, ternyata ada sahabat yang nggak datang, ya. Kemudian mungkin dia lagi, mungkin dia, mungkin dia, mungkin dia, mungkin dia, dan seterusnya sampai yang terakhir yang ke-73 memang dia brengsek. Tapi setelah yang 73, jangan yang brengsek yang pertama. Jadi paksakan diri untuk selalu berhusnuzon. Kalau ini kita lakukan, setiap orang mungkin dia, mungkin dia, mungkin dia, dan seterusnya. Kita lihat orang, lihat niat baiknya. Semua orang punya niat baik, betul? Semua orang. Adakah yang punya niat buruk? Tidak ada. Semua orang punya niat baik, Pak. Cuma caranya yang bisa jadi dalam kacamata kita berbeda. Makanya dalam kepemimpinan Umar 10 tahun 6 bulan hanya 6 kasus kejahatan. Hanya 6 kasus kejahatan. 2 dibebaskan karena tidak terbukti, 2 dihukum, 2 dimaafkan. Dan 2 yang dimaafkan ini ketika ditanya, kenapa kamu mencuri? Sungguh ya Umar, aku ini gak punya uang, gak punya harta untuk memberikan makan anak istriku. Lalu kemudian apa yang dikatakan Umar? Aku yang salah. Kemudian dikasihkan sekantung gandum ini, berikan kepada anak istrimu. 2 orang. Kenapa? Karena Umar setiap melihat kejadian, dia lihat niat baik semua orang. Fokus saja pada niat baik orang. Fokus saja. Oh ya, dia punya niat baik. Oh ya, dia punya niat baik. Oh ya, dia punya niat baik. Mungkin caranya salah. Sudah, tidak usah sakit hati. Naik mobil, tahu-tahu ada orang nyebrang. Kemudian dasar, nyebrang sembarangan. Udah, hilangkan perasaan seperti itu. Oh, mungkin dia lagi buru-buru. Akhirnya dia tidak lihat saya yang sedang melintas. Hidup indahlah. Tinggalkan asupan persepsi negatif. TV itu 24 frame per detik, 86.400 per jam. Jadi sebenarnya kalau yang training murninya spiritual partnership ini 1 bulan itu berhenti lihat TV, majalah, orang dan apapun selama 1 bulan, dan hanya baca yang baik-baik saja. Coba rasakan setelah itu. Jadi 1 bulan ini kalau seandainya dilakukan, silakan Pak. Pulang ini nggak tahu apa-apa. Pas Anda mulai baca koran di hari pertama, oh sekarang dunia begini ya. Oh sekarang begini ya. Coba Anda rasakan kalau seandainya ada yang sering itikaf 10 hari terakhir. Apa gunanya itikaf itu? Itikaf itu adalah untuk membuang asupan persepsi negatif, apalagi di bulan Ramadan. 10 hari full masuk dalam masjid, pas keluar dunia begini ya. Dan kita akhirnya bisa memandang sesuatu dengan pandangan berbeda.
Makanya kalau anak-anak ini dijejelin TV, Masya Allah, kesian. Gosip, gibah, berita buruk, tinggalkan semua. Asupan persepsi negatif. Kalau kita belum mampu melihat niat baik orang, maka lebih baik tinggalkan. Tapi kalau kita sudah siap, apapun yang terjadi, kita sudah siap gitu, melihat niat baiknya orang, sudah. Hidup ini akan terasa indah sekali. Merubah kata-kata, every word has power. Jadi yang kita lakukan adalah merubah kata-kata kita. Jadi kata-kata kita ini banyak yang salah atau tidak tepat. Melatih kata sulit diganti tidak mudah. Jadi fokus pada sesuatu, fokusnya apa? Fokusnya mudah. Berat ini tidak ringan, memang tidak ringan. Gimana membangun Indonesia ini? Wah, susah. Indonesia memang udah susah. Negara yang dikutuk sama Allah. Memang membangun Indonesia itu tidak mudah. Tapi kalau bicara tidak mudah, oh tapi bisa. Tapi kalau bicara sulit, nggak akan pernah bisa. Miskin, ya saya kan orang miskin. Saya kan belum kaya. Sakit, saya kurang sehat. Benci, saya tidak senang atau belum senang. Karena memang, ya, akal bawah sadar kita tidak melihat kata-kata itu. Kata berenergi rendah diganti dengan kata berenergi tinggi, lumayan. Gimana seminarnya? Lumayan. Ya lumayan lah. Memberikan persepsi baru untuk saya. Ganti dengan, wah seminarnya bagus. Atau ganti dengan seminarnya hebat. Seminarnya bagaimana? Luar biasa. Dahsyat. Nah kalau kata-kata ini ya, yang kita gunakan, kebanyakan kata-kata kita ya lumayan. Gimana rezeki hari ini ya? Lumayan. Ganti dengan kata-kata berenergi tinggi. Gimana sekarang properti? Wah dahsyat properti itu, nggak pernah turun harganya. Sekarang kan lagi krisis tuh, bagus itu. Kok malah bagus? Ya iya, waktunya belajar. Maksudnya, jadi memang orang yang berpikir dengan pola pikir berbeda, akhirnya jadi orang aneh, Pak. Itulah Islam, ya. Datang dengan asing dan kembali jadi asing. Nah inilah, jadi tercoret semua dalam akal bawah sadar kita. Kemudian membuat self-talk, ya. Ini saya ambilnya dari orang barat saja, ya. Dari Von Oswald dan NLP, gitu kan. Karena kita sedikit bangga dengan mereka. Padahal sebenarnya self-talk itu apa? Self-talk itu ya meditasi dengan tahajud dan seterusnya. Kata-kata ke orang lain itu 77% hasil dari kehidupan. Jadi ketika kita sering bicara sama orang lain, gitu ya, sering bicara itu 77% saja hasil kehidupan kita. Tapi kalau kita berbicara dengan diri kita itu 100% kehidupan. Ya Allah, jadikan aku orang yang terbaik. Ya Allah, aku yang bermanfaat. Ya Allah, biar disakiti hati saya. Oh, biar menjadi yang baik. Ya Allah, sekarang ini saya lagi tidak sabar, mudah-mudahan jadi sabar. Dan seterusnya. Pernahkah kita self-talk, berbicara kepada diri sendiri? Kan jadi orang gila kan? Berbicara pada diri sendiri. Tapi penelitian membuktikan, Raymond Bain pada tahun 1970 mengatakan, itulah yang menjadikan kita seperti ini. Kata-kata apa yang muncul dalam diri kita? Kalau kata-kata yang muncul dalam diri kita adalah kata-kata yang terbaik, pas lagi jalan siap, itu kata terhadap diri sendiri kan? Dan seterusnya. Hiasi dengan Asmaul Husna. Saya dapatkan pelajaran yang bagus sekali dalam pelatihan ISQ. Oh, ternyata dia mengajarkan Asmaul Husna yang luar biasa. Nah ini silakan digali lagi. Repetitive magic power, dan inilah kekuatan orang Jepang. Salah satunya, dia punya repetitive magic power. Nah sekarang kita berdiri dulu. Ini mohon maaf tempatnya memang seperti ini, disiapkan untuk anak yang semester 3 gitu. Jadi sempit gitu.
buat yang sudah makmur gitu, tempatnya jadi menyenangkan. Baik, kita sebutkan saya juara 20 kali ya. Kita rasakan apa yang terjadi dalam diri kita ketika kita mengucapkan saya juara sekuat tenaga. Ini yang dilakukan oleh orang Jepang tiap pagi. Tiap pagi mereka keluar, kemudian mereka mengatakan saya juara, saya juara, saya juara, saya juara, saya juara, saya juara, saya juara. Baru kemudian dia pergi kerja. Coba kita katakan saya juara 20 kali sama-sama ya. Ya, kita mulai ya. Saya juara, 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 Allahu Akbar. Tepuk tangan dulu semua. Silakan duduk kembali. Bagaimana perasaannya? Ya, juara. Saya juara. Itu namanya sugesti yang dilakukan secara berulang-ulang. Karena akal bawah sadar kita itu bisa masuk dengan repetitif, pengulangan. Jadi di kepala kita ini ada gembok, Pak. Ada gembok gitu ya, yang membuat kita tidak bisa melakukan sesuatu kalau dia masih ada di akal sadar. Tapi kalau dia sudah masuk akal bawah sadar, maka dia otomatis. Misalnya kita nyetir mobil, awal-awal nggak bisa ya. Awal-awal nggak bisa. Yang mana yang spion, yang mana yang setir, yang mana kopling, yang mana gigi, yang mana rem dan seterusnya. Ada banyak sekali yang harus kita konsentrasi. Tapi hari pertama kita lakukan itu, dengan setahun kemudian berbeda karena repetitif. Adanya pengulangan. Setelah itu malah bisa handphone, telepon, ya. Setelah itu yang tangan kiri SMS. Itu yang namanya repetitif, dan itu sudah menginternal. Akal bawah sadar kita sudah terinternalisasi dengan itu. Kalau kita ucapkan tuh saya juara, itu langsung masuk dalam alam bawah sadar kita, dan akhirnya menjadikan itu adalah sebuah kenyataan. Jadi yang ditangkap dalam alam bawah sadar adalah kenyataan. Itulah yang kita ulang-ulang. Subhanallah, 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 subhanallah 33 kali. Apakah kita baca subhanallah seperti tadi? Efeknya kayak tadi nggak? Subhanallah, 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 Allah, astagfirullah. Coba kalau kita ucapkan subhanallah, 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 itu langsung arahkan ke otak kita. Subhanallah itu mengarahkan akal kita bersih. Maha suci Engkau ya Allah. Semua orang itu suci, semua orang itu suci, Allah suci, kita suci. Apa yang terjadi? Suudzonnya hilang. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah yang akan kita lakukan nanti yang kedua, the power of positive feeling itu alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Quantum level 2. Quantum level 3-nya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 33 kali. Kita punya repetitive magic power yang luar biasa. Salat 5 kali, takbir berapa kali, Al-Fatihah berapa kali terulang. Subhanallah. Makanya kalau dikatakan apa kelanjutan dari spiritual partnership, sholat di rumah sana. Jadikan sholat, jadikan zikir adalah kekuatan terbesar kekayaan kita. Selesai, kita sholat tiap hari, kita ketemu masjid tiap hari. Mungkin ada yang bertanya, ini kapan materi propertinya? Saya katakan materi properti itu sederhana, cuma yang nggak sederhana ini materi mental. Nanti di akhir ini ada 4 babak, ada 5 sesi. Ini kita sudah masuk sesi 2. Yang sesi sesi properti itu di sesi 4 dan 5 ya, nanti di sore. Insya Allah kita akan sampai ke sesi properti dan gampang semua. Insya Allah kita tepuk tangan. Zikir-zikir Anda, ya, nikmati zikir-zikir Anda. Meditasi dengan cara tadi, pernapasan tadi itu adalah upaya kita untuk bermeditasi. Kalau bisa tahan nafas seperti ini setiap tahajud,
Setiap malam atau mungkin seminggu sekali kita tahan nafas sampai serasa badan kita tuh seperti hampir mau ditarik. Itu terasa betul. Misalnya ini kita melakukan meditasi yang luar biasa. Nikmati sholat Anda, pernafasan 7-7-11. 7 tarik hitungan, 7 tahan, 11 kali keluarkan. 7-7-11. 7-7-11. Itu membuat ritme tubuh kita itu menjadi lebih rileks. Akses pikiran dengan modem broadband tercepat dengan teknologi tercanggih. Jadi tadi kita merubah kata-kata. Kenapa merubah kata-kata? Karena kata-kata itu adalah modem. Kata-kata itu seperti di internet itu kita mengakses internet dengan apa? Dengan kata-kata. Google, kita ingin cari sesuatu, yang kita ketik apa? Kata-kata. Yang kita ketik adalah kata-kata. Makanya kalau kita rubah kata-kata kita, maka dia terakses. Kita nggak tahu tuh sistem internet bagaimana. Pas kita klik, kok banyak informasi yang masuk. Dan informasi yang keluar adalah informasi seperti yang kita ketikkan. Makanya kalau kita rubah sulit menjadi tidak mudah, maka alam bawah sadar kita memberikan yang mudah semuanya. Begitulah Allah memberikan kepada kita mukjizat terbesar yang isinya kata-kata. Al-Quran. Akseslah pikiran kita dengan modem broadband tercepat dengan teknologi tercanggih. Ini teknologi tercanggih untuk masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Orang barat tidak punya ini. Maka kalau kita membaca Al-Quran dengan sangat baik, luar biasa. Inilah kekayaan Islam. Jadi sebenarnya kekayaan Islam, sholat, zikir, Al-Quran itu gunanya untuk membuat pikiran kita terhapus dari pikiran-pikiran negatif. Dampak husnuzan, ya selalu bersyukur, selalu melihat sisi positif, mengenal hakikat, mengundang keberuntungan. Ini kehidupan pribadi. Di kehidupan sosial saling percaya, saling mendukung, kooperatif, terbuka, performa terbaik. Luar biasa. Kalau ini yang terjadi kepada kita semua, apa yang terjadi? Kekayaan di mana? Saya ingin Anda semua kaya. Kalau seandainya semua orang begitu mikirnya, saya ingin Anda semua kaya. Saya ingin Anda semua kaya. Begitu juga ibu juga ketika ketemu orang, saya ingin Anda kaya, saya ingin Anda kaya, saya ingin Anda sehat. Tapi banyak orang yang ketika berbisnis, saya ingin ambil uang. Bukan begitu. Sakit, alhamdulillah. Berarti rumah sakit penuh. Profesinya sebagai tukang gali kubur. Mudah-mudahan ada yang mati hari ini. Ya Allah, sungguh Engkau telah mentakdirkan aku menjadi tukang gali kubur. Mudah-mudahan pekerjaan ini adalah aman untuk saya untuk menemukan Engkau di surga. Nikmat bukan? Jadi ketika ada orang yang mengucap, ya Allah, mudah-mudahan ini orang husnul khatimah, dia bantu semua kehidupan. Baik, menggunakan kekuatan husnuzon. Nah, mari sama-sama kita gunakan kekuatan husnuzon. Dan ini yang mendasari ilmu The Secret. Ada yang pernah tahu buku The Secret? Silakan. Ya, baca. Iya. Baca buku The Secret. Soalnya The Secret itu, ya, ini harus diarahkan. Ilmu spiritual partnership untuk mengarahkan ilmu itu. Karena kalau udah baca ilmu itu terus kemudian, oh ternyata kita adalah kekuatan terbesar di alam semesta. Kalau gitu nggak perlu Tuhan loh. Banyak orang yang ateis dengan buku itu. Nah, mari sama-sama kita gunakan kekuatan husnuzan. Karena sebenarnya kekuatan husnuzan inilah yang mendasari buku The Secret. Bisakah Anda bayangkan jika 60.000 pikiran per hari seluruhnya adalah positive thinking? Positive thinking, maka hidup kita berubah. Magnet law of attraction. Fokus Anda menentukan hidup Anda. Harapan Anda adalah daya tarik yang kuat. Harapan kita adalah daya tarik yang terkuat. Untuk memahami tentang law of attraction ini, maka kita lihat film ini. Jadi law of attraction ini tadi seperti tadi, ketika kita bicara, ya, ketika kita bicara dengan orang-orang,
tentang seseorang, terus kemudian tahu-tahu datang orang itu, panjang umur. Itu karena law of attraction sebenarnya rahasia. Kita menarik orang, suka tidak suka, mau tidak mau, kita menarik orang dengan itu. Suatu ketika pernah istri saya itu ingin, karena sering diskusi seperti ini, tahu-tahu hujan, padahal mau ngambil rapot anak. Istri saya biasa naik motor, terus kemudian dia bilang, "Bi, kok sekarang hujan ya? Gimana caranya supaya gak hujan?" "Oh bisa, coba kamu gunakan positive thinking." Dia gunakan positive thinking. Ya masih hujan juga begitu. Oh ada rumus yang kedua, positive feeling. Coba positive feelingnya dipakai, nanti kita akan masuk juga. Pas dia gunakan ternyata hujan berhenti. Kemudian dia bisa ngambil rapot anak dengan apa namanya, dengan motor. Nanti kita akan bahas di positive feeling. Kenapa ini penting? Karena properti itu akan kita tarik. Properti itu akan kita tarik kepada umat Islam. Setuju semua? Karena properti ini harusnya milik umat Islam. Sekarang siapa yang memiliki properti? Betul Pak? Betul. Kita akan tarik properti. Kalaulah kita tarik properti hanya dengan ilmunya properti saja, nggak akan berhasil. Makanya pelan-pelan prosesnya. Kita akan tarik semua properti itu dan kita akan kuasai properti itu untuk umat Islam. Bagaimana cara menariknya? Kita coba lihat film ini. Ini detil-detilnya harus dilihat, supaya kita bisa memahami ilmu law of attraction ini sederhana saja. Ya. Anda bisa baca buku The Secret itu, asalkan diarahkan kepada umat Islam. Terus kemudian Anda juga bisa memahami law of attraction itu memang terjadi di tengah-tengah ini. Ada pepatah mengatakan, belajarlah sampai ke negeri India. Apa yang kita lihat tadi? Yang kita lihat adalah law of attraction, daya tarik. Pertama dimulai dari masalah. Masalahnya adalah pohon besar yang membuat kemacetan. Maka banyak orang yang skeptis, pesimis, dan seterusnya melihat, ya saudara, ini tugasnya pemerintah. Tadi kita lihat pemerintah tadi yang ada yang ketawa tadi, yang ketika melihat baru bangun gitu, ya itu pemerintah hasilnya. Ya. Udah selesai, udah selesai, alhamdulillah. Tapi apa yang kita lihat? Semua orang cuek, semua orang abai, semua orang tidak peduli, semua orang bersuuzon, semua orang tidak melihat potensi dan seterusnya. Tapi ada seorang anak kecil yang mewakili hati nurani kita, yang mewakili fitrah yang bersih. Dia tidak punya suuzon apapun, dia tidak punya hambatan apapun, dan dia fun melakukannya. Apakah dia sanggup? Kalau mau pikir pakai logika, apa dia sanggup? Silahkan pakai logika sekuat-kuatnya, dan Anda tidak akan pernah bisa. Coba pakai logika. Maka yang dilakukan sama anak itu, sudah, saya bekerja sekuat tenaga saya. Kemudian dia lakukan, dia mulai dorong itu. Kemudian tahu yang datang ada anak-anak kecil yang lain yang bergembira, fun, pekerjaan itu menyenangkan, menarik properti itu menyenangkan, membangun kekayaan itu menyenangkan. Ya. Jadi harus dimulai dari kesenangan. Akhirnya mulai satu demi satu dia menarik orang, walaupun hujan. Tapi kemudian tukang beca, kemudian orang yang cuek, satu bus turun, ada orang yang ulamanya sana gitu kan. Kemudian akhirnya sama-sama mereka membantu, akhirnya yang terjadi selesailah masalah. Itulah Indonesia. Kita ini anak-anak kecil itu. Insya Allah. Kalau kita berpikir nggak mungkin dan seterusnya, mana mungkin dan seterusnya, apa yang terjadi? Memang tidak mungkin. Kita seperti orang-orang yang ada dalam bus itu. Tapi kita adalah orang-orang aneh, orang-orang unik yang telah memiliki fitrah kita, kembali kepada fitrah kita anak-anak. Walaupun kekuatan kita kecil, maka kita yakin Allah yang akan bantu kita. Insya Allah kita akan bangkitkan Indonesia dengan tangan kecil kita. Tepuk tangan. Positif menarik positif, negatif menarik negatif. Itulah law of attraction. Suuzon kita
Ketika kita berpikir susah, sulit, maka yang terjadi memang susah dan susah. Tapi ketika kita berpikir mudah, ini mah gampang dan seterusnya, yang jadi gampang. Banyak orang yang bertanya kepada saya, Panas ngapain sih bikin seminar? Ngapain sih bikin training? Saya bilang, ini kalau bicara tentang ini keuntungannya kemana? Nggak ada keuntungannya, Pak. Keuntungannya itu secara finansial kan, kalau untuk seminar dan training. Tapi apa yang terjadi kemarin 2 hari yang lalu saat saya mengisi seminar, saya ditelepon. Panas, ini ada teman dari Brunei mau datang, mau ketemu Panas. Kemudian akhirnya saya datang setelah selesai mengisi seminar di mahasiswa sini di FA. Kemudian saya ketemu dan dia katakan, kami dari Brunei, kami sekarang mau narik dana-dana dari Timur Tengah, dari Bahrain, Kuwait, Arab Saudi, Malaysia, Singapura. Dan kemudian kita lihat di Depok ini bagus untuk dibikin CBD, Central Business District. Kita udah ketemu wali kota, sudah ketemu dengan petinggi-petinggi partai. Dan kemudian ketika saya tanya siapa tokoh properti di sini, mereka nunjuk saya. Lihat iklan di Republika, nih iklan di Republika, terus kemudian mereka lihat di website saya, sudah kita sepakat, tinggal kita ketemu orangnya. Pas ketemu ya sudah, saya gambarkan tentang semua impian-impian umat Islam, kemudian langsung dia tertarik. Mudah-mudahan ada CBD di Depok. Jadi kita tarik semua itu, tarik sumber daya itu dengan kekuatan pikiran kita. Memang yang saya pikirkan dari seminar dan training ini, saya menarik dana-dana dari Timur Tengah, itu yang dalam bayangan saya. Dan seminar dan trainingnya, tapi mudah-mudahan karena kita sama-sama ingin jadi kaya semua, gitu ya, maka Allah berikan keberkahan untuk kita. Seperti anak kecil tadi, ya. Baik, tahapan loa ini adalah bayangkan dalam benak. Jadi saya ingin ajarkan Anda, ingin sama-sama berdiskusi tentang imajinasi. Jadi sering-seringlah berkhayal. Banyak orang bilang, Panas itu dalam buku Tazkiyatun Nafs, Said Hawa dikatakan panjang angan-angan itu membuat kita cinta dunia. Sebentar, saya katakan begini, bagaimana Rasulullah SAW tidak berpanjang angan-angan untuk angan-angan yang terbaik. Ketika Rasulullah dalam perang Khandaq, kemudian ada satu batu besar dengan Rasulullah, yang lain sahabat yang lain itu tidak mampu menghancurkan itu. Rasulullah datang, pas dipukulkan ada percikan api, pukulkan kedua kali percikan api, pukulan ketiga kali percikan api, dan setiap itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau takbir 3 kali? Sungguh aku melihat istana merah, istana hijau, istana putih ada dalam genggaman Islam. Benar, bayangkan dalam benak. Itu yang dibayangkan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya umat Islam menguasai Romawi, menguasai Persia, dan menguasai seluruh dunia, insya Allah. Karena boleh istana yang terakhir ini itu belum terwujud. Sebentar lagi. Bayangkan dalam benak kita, bayangkan dalam benak kita apa yang kita mampu bayangkan yang terbaik. Nanti kita akan bahas terus, ya. Yakini sebagai kenyataan. Jadi kalau kita yakini benak kita ini kenyataan, ya. Kita yakin yang ada dalam benak kita ini kenyataan, maka akan terjadi, terwujud. Karena sebenarnya akal kita ini broadcast, dia itu punya frekuensi. Dia, kalau kita yakin bahwa frekuensi itu yang kita keluarkan, seperti yang saya lihat ada properti ini bagus nih, kayaknya bagus untuk saya dapat, ya. Kayaknya bagus ini dapat, kayaknya bagus ini dapat, ya. Jadi yakini saja sebagai kenyataan. Tak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada Allah syai'an ayyakulan hukum. Jika Allah menginginkan sesuatu, maka cukup katakan jadi, maka jadi. Mimpi kali ya. Mimpi adalah kenyataan esok hari. Mimpi hari ini adalah kenyataan besok. Itu kalimat yang paling pas daripada mimpi kali ya. Tapi hati-hati berteman dengan orang-orang yang memang
negatif thinking, nggak mungkin, dan seterusnya. Ini indah dhani abdi, sesungguhnya aku menuruti persangkaan hamba. Kalau kita bersangka bahwa Allah yang maha kaya, Allah memberikan rezeki, maka itulah aku, kata Allah. Kalau engkau bersangka bahwa aku ini tidak ingin memberikan rezeki padamu, itulah aku, maka aku menuruti persangkaan hamba. Dan jika kamu mengerti kebanyakan orang-orang di muka bumi ini, saya mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Tadi kita sudah sesat, mengatakan bahwa tidak mungkin semua orang kaya. Secara halus kita sudah sesat tadi. Mohon maaf, kalau kaya miskin itu bukan sebab, bukan seimbang. Itu bukan keseimbangan. Semua orang kaya. Kalau siang malam itu perimbangan. Memang harus ada siang, ada malam. Seperti kalau kita katakan bahwa yang namanya bisnis naik turun. Oke, kalau Anda yakin itu sebagai sebuah kenyataan, akan begitu jadinya. Naik turun. Enggak, bisnis itu naik. Ternyata kenyataannya, pada saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menugaskan sahabatnya untuk mengambil zakat, untuk memberikan zakat, nggak ketemu. Nanti kita akan bahas data ekonomi umat di sesi keempat. Data ekonomi umat. Ternyata data ekonomi umat pada zaman itu nggak ada orang miskin. Jadi mudah-mudahan kita bisa gimana? Masih masalah kaya miskin, cantik jelek. Ada nggak orang cantik? Ada nggak orang jelek? Cantik itu relatif, Pak. Ya kalau jelek mutlak. Enggak ada. Kalau dikatakan ada perimbangan, ada orang cantik, ada orang jelek. Tapi kenapa ada orang yang menurut kita jelek, tapi ternyata ada yang naksir? Cantik semua, ganteng semua, indah semua. Allah itu indah. Apakah kita katakan orang Afrika itu orang yang jelek? Alhamdulillah, Allah ciptakan semua indah. Begitu juga kekayaan. Allah tidak mungkin menciptakan kemiskinan, sama seperti menciptakan orang jelek, nggak mungkin. Adakah binatang yang jelek menurut kita? Ada, menurut kita ada. Ada yang di dasar tanah itu, apa di dasar laut gitu, pas dilihat ya Allah itu bentuknya nggak bagus banget kayak ikan. Menurut kita, menurut Allah. Makanya saya yakin sekali bahwa di akhir zaman akan kembali kepada khilafah ala manhajin nubuwah, dan salah satu tandanya adalah semua orang kaya. Salah satu tandanya. Karena rezeki ini tidak terbatas. Rezeki ini tidak terbatas. Karena yang mengatakan rezeki ini terbatas, dia memang akan terbatas untuk dia. Untuk dia rezeki terbatas. Tapi untuk yang mengatakan bahwa rezeki ini terbaik, kita akan nanti bicara di sesi 4. Definisi kekayaan sesungguhnya. Bagaimana membangun kekayaan. Sementara ini banyak orang yang mencari uang. Salah, bukan mencari uang, harusnya membangun kekayaan. Kita akan lihat nanti. Salah strateginya. Kalau ini strateginya yang dijalankan, insya Allah. Gitu ya, kita simpan pertanyaannya, kita akan nanti kalau ada pertanyaan disimpan dulu semua, disimpan, nanti kita akan bahas di akhir. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Surat 49 ayat 12. Nah, alhamdulillah kita sudah mewarnakan kuantum 1 kita. Ya. Kuantum level 1 kita sudah sedikit berwarna sekarang. Ini masih hitam. Kita akan bahas itu setelah zuhur nanti. Mudah-mudahan kita akan jadikan ini semua berwarna ya, dalam sehari ini insya Allah. Baik, sama-sama kita tutup dengan takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib.
tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Saya Nasrullah, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.